Yang terhormat Ustaz Abdul Hamid SAB yang saya hormati pimpinan kapal Muhammad Tuhan, yang saya hormati Bapak Nasir Al-Mudewan Untuk hari ini tentang budaya pemerintah sehingga kita dapat menjadi ibadah salah yang telah kita lakukan. Di sini saya memberikan yang pertama pembunyian, yang kedua lalu yang ketiga pembunyian, yang keempat dengan kunci atau yang kelima pembunyian. Acara yang pertama mari kita buka beberapa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat dari kepada yang bertugas
Memasuki ada selanjutnya yang mengakukan akan itu sama menyampaikan waktu dan kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد كما قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما قال الذين yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Abdul yang pada bagian ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan zakat, khususnya zakat provinsi. Segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Korong, pimpinan cabang Malaysia, Amir Masjid Al-Qur'an, Bapak Ibu, jamaah kajian pagi kedua, dan mudah-mudahan senantiasa berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, mauna, pertolongan, kekuatan, kesabaran kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Walaupun dalam kondisi menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dari 10, tapi kita tetap semangat untuk mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan ini sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang kedua, kami atas nama pimpinan cabang menyampaikan terima kasih kepada Ustaz Abdul Hakim dan pada hari ini berkenan memberikan pencerahan kepada kita. Yang kedua, kita akan sampaikan apresiasi kepada para jemaah yang insya Allah nanti setelah sembuh rata-rata para jemaah ini sudah mengikuti kajian. Ada yang belajar Al-Quran, ada yang berburu ajar, ada yang beberapa masjid musola. Walaupun setelah kita mengikuti kajian di tempat kita masing-masing,
Panjenengan semua berkenan hadir untuk hadir di tempat ini mengikuti kajian akan kedua serta petang. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian juga kami sampaikan, insya Allah nanti setelah hari raya di bulan Syawal tanggal 8 Mei, 8 Mei itu adalah yang ke-7 setelah Syawal, setelah puasa Syawal, setelah puasa Syawal. Belum selesai. Insya Allah kajian anak kedua tetap dilaksanakan. Jadi itu insya Allah kita masih melaksanakan puasa awal ya. Terakhir insya Allah terakhir. Kemudian kami juga nanti satu. Kemudian yang terakhir di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Mari momentum ini kita benar-benar baik dari sisi individu maupun dari sisi sosial. Dari sisi individu, mari kita istiqomah melaksanakan amal-amal soleh, yaitu tadarusnya, yang Ramadannya maupun sedekah lain. Yang kedua, mari kita juga memaksimalkan dakwah biasa. Ya biasanya kalau mau memberikan nanti di akhir mungkin ada pembagian sembako, mungkin santunan kepada rumah sakit, anak yatim, mungkin juga apresiasi kepada para juru dakwah, para ustaz kita, para pembantu kita. Monggo, apalagi nanti ada zakat fitrah, ada zakat mal, mungkin juga untuk infak atau yang lain, mari kita gunakan dan itu sebagai media kita untuk melaksanakan dakwah besar di tengah-tengah umat, khususnya warga keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, ini adalah memungkinkan terjadi. Saya ini sambutan atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Polong. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan amal-amal dan sholat. Nasrullah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran yang menyampaikan. Memasuki yang keempat yakni drama Bapak Ibu akan disampaikan. Oh gitu, yang Zoom. Ya. Sini ya. Saya lepas saja ya. Sini. Ya, oke boleh. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan hatta nastati'a nastami'a fi hadzal makan. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas min tariqil jahiliyah ila tariqil islamiyah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum al-ayat. Shadaqallahu alazim. Yang kami hormati jajaran pimpinan cabang, pimpinan ranting Seporong Aisyah Muhammadiyah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tiada ungkapan kata yang terindah di pagi agak siang ini melainkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasihati diri kita di dalam kebenaran dan saling menasihati diri kita di dalam kesabaran. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, khususnya keluarga besar Muhammadiyah di Porong ini ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang berada dalam kebenaran dan menjadi hambanya yang senantiasa diberikan kesabaran. Amin. Allahumma. Para Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan persoalan yang terkait dengan zakat. Kita awali dulu dengan pemahaman tentang zakat, nanti kemudian kita beralih tentang diskusi tentang zakat profesi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang zakat, kita harus paham dulu pengertian apa itu istilah zakat, apa istilah infak, apa itu istilah sedekah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin nanti bisa dilihat di Google ya, terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2011 dan PP 14 tahun 2014. Bapak Ibu sekalian, kebetulan kami sehari-hari sudah hampir 3 periode ya, itu di lembaga zakat PDN. Jadi sudah 3 periode. Kalau periode pertama itu masih majelis zakat wakaf dulu ya. Kemudian periode kedua lasismu, saya sebagai sekretaris. Kemudian sekarang periode ketiga lasismu, saya sebagai wakil ketua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang zakat, zakat itu artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Muslim yang diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syarak. Ketentuan syarak di sini yang dimaksud adalah ketentuan syariat agama Islam. Salah satu contoh misalnya ketentuan syarak, orang punya penghasilan tertentu, maka dia sudah wajib zakat. Dan harta zakat tidak sembarang diberikan kepada orang, tapi diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat. Ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah pengertian infak. Sering kita mendiskusikan ya, apa bedanya infak dengan sedekah, apa bedanya sedekah dengan infak. Secara teks memang beda, tulisannya sudah beda, ya para zakir. Tulisannya beda, tapi pengertian maknanya juga beda. Kalau infak itu lebih mengarah kepada harta yang dikeluarkan seseorang, ya, atau badan usaha di luar zakat. Berarti tidak wajib ini untuk kemaslahatan umum. Kanggo kowe oleh. Tapi kalau zakat sesuai dengan ketentuan syarat, ada kriterianya 8 asnaf ya. Nah, sementara sedekah itu adalah harta atau non harta yang diberikan atau dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau infak itu pasti harta. Harta bisa uang, bisa benda, materi pokoknya.
Tapi kalau sedekah belum tentu. Sedekah bisa materi, bisa imateri. Tapi lebih banyak sedekah itu tidak berupa materi. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis Rasulullah dijelaskan, ya, walikulli khotwatin sedekatun. Gerak langkah Anda dari rumah menuju ke masjid ini sedekatun, ada nilai pahalanya. Contoh lagi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, fatabas sama sedekatun. Anda berjumpa dengan teman Anda itu sedekatun, ada nilai pahalanya. Senyum sedekah. Apa mana senyum di bulan Ramadan begini, ganjarannya dipengno hitung atus. Senyum sekali ganjarannya pada orang hitung atus di luar bulan Ramadan. Makanya sama sering-seringlah senyum di bulan Ramadan ini atau di luar bulan Ramadan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, senyumnya ini harus ada lawan jenisnya, ada lawan sih diajak senyum. Ini senyum sendiri sambil jalan-jalan, wah bahaya, mesti ada masalah di gejolak kejiwaannya. Ya. Senyum dengan orang lain. Ini sedekah. Mencium tangannya suaminya sendiri maksudnya, bukan suami tetangganya. Itu juga sedekah. Mencium tangan istri juga sedekah. Makanya Bapak Ibu sekalian, setelah ngaji gini, engko sampean foto bojo sampean ya, sampean cium tangannya, sampean ngerangkul. Itu ganjaran gede, bagian dari sedekah. Lah kok mau bojo sampean muring-muring. Lho apa Bu? Mau ngajine Pak Hakim kon nyium, kon rangkul bojo, padha karo sedekah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bedanya antara infak dan sedekah. Senyum sedekah. Makanya Pak Takmir ya, kotak yang ada di masjid ini sebaiknya ditulisi kotak infak Pak Rozak. Ojo tulisi kotak sedekah. Nek tulisi kotak sedekah dijokno ngene, senyum. Gak dikai duit blas. Senyum sedekah ya Pak. Ya. Tulisi infak duit, nah, fulus. Tulisi sedekah karena isine sedekah senyum sedekah. Ini pernah terjadi Bapak Ibu sekalian yang sewu di daerah Sejati sana, saya ngaji ini. Loh, kotake tulisi sedekah Jumatan. Iku masjid oleh nek gorong aku saya untuk masjid gede. Tulisi sedekah. Akhirnya saya usul, Pak, jangan tulisi sedekah, tulisi infak, ganti infak seret. Langsung Jumatan oleh 500 loh. Ini infak dan sedekah. Intinya sedekah lebih banyak kepada materi, sedangkan infak lebih banyak kepada materi. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam Islam ada dua jenis zakat. Yang pertama adalah zakat fitri atau fitrah. Ya, fitri atau fitrah terserah. Monggo. Kalau dalam beberapa hadis itu zakatul fitri, zakatul fitri, zakatul fitri. Enggak ada zakatul fitrah, tidak ada. Tapi ini sudah terlanjur fitrah di Indonesia. Tapi tidak masalah apa fitri apa fitrah. Yang penting bayar, ya Pak Rozak ya. Timbangnya kira-kira fitrah, aku gak bayar, nah, ini saya ngangel. Ya. Jadi nama asli hadisnya adalah zakat fitri. Ini sudah terkandung apa istilahnya wis umum lah di Indonesia dengan istilah fitrah. Gak masalah wis. Yang penting hitungannya benar. Ya. Yang kedua, ya, ini fitrah kok kapan-kapan lagi. Yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Kalau fitri itu zakat yang fungsinya mensucikan. Mensucikan siapa? Mensucikan dosanya orang yang berpuasa. Zakatul fitri tuhrotal lisoim wa tuhmatan lil masakin. Zakat fitrah itu adalah fungsinya mensucikan cak soim. Siapa cak soim itu? Orang yang berpuasa. Wa tuhmatan lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Zakat fitrah jangan diberikan kepada yang lain, sebaiknya diberikan kepada fakir miskin. Karena ada deadline dari Nabi, tuhmatan lil masakin. Zakat fitrah dibangun masjid gak oleh secara umum. Oleh beras akeh didol dibangun masjid. Ini banyak pendapat ulama yang tidak memperbolehkan. Karena fitrah itu lebih mengarah kepada fakir miskin. Sedangkan mal dan lain sebagainya is oke, silakan. Yang penting 8 asnaf tadi. Bapak Ibu sekalian, zakat mal ya. Ane loro.
Nek ane siji iku mall. Ya, iku ono iku nang mall kabeh blonjo ya, riyo ngene iki. Mal ono alipe ngene ya, mal. Artane mall. Ya Ramayana, Giant ini Jakarta Mall ya. Yang pertama adalah zakat pertanian. Yang kedua zakat emas dan perak. Yang ketiga zakat peternakan. Yang keempat perdagangan, 5 zakat rikas, ke-6 zakat madan, dan yang ke-7 yang terakhir adalah zakat pendapatan atau zakat jasa. Bapak Ibu sekalian, izinkan pada kesempatan ini kami ingin masuk dulu pada pertanian, emas perak, dan pendapatan jasa atau dalam bahasa yang lain profesi. Karena yang sesuai dengan tema adalah zakat profesinya. Tapi zakat profesi harus tahu dulu bagaimana zakatnya emas. Karena profesi dibayar juga dengan emas atau dibayar juga dengan uang. Gitu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah zakat pertanian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zakat pertanian, petani ya, petani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 267, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-Baqarah 267. Monggo nanti dilihat di dalam Al-Qur'annya. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, berzakatlah kamu. Anfiqu ini kalimat infak ya. Ini disebut sebagai pengganti kalimat zakat. Karena dalam Islam fikih zakat, kalimat zakat itu sering disebut dengan 5 nama. Yang pertama disebut menggunakan kalimat zakat, aqim shalah wa atu zakat. Yang kedua disebut dengan kalimat infak ya, wa anfiqu ya, tersebut ini. Kemudian disebut dengan juga sedekah, innamas shadaqatu, dan seterusnya. Kadang-kadang disebut dengan al-haq ya, zakat itu. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, zakatnya pertanian, hak. Kemudian yang kelima disebut juga dengan al-afwa. Khudil afwa wa'mur bil urfi al-ayah. Ini zakat disebut dengan istilah 5. Nah, di dalam Al-Baqarah ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu, berzakatlah kamu, min thayyibati ma kasabtum, dari hasil kasab kamu yang thayyib, yang baik. Kerja sing apik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan dari perut bumi ini. Nah, inilah zakat pertanian ya. Kalau yang di atas, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kamu yang baik. Ini nomor 7, yaitu zakat pendapatan, profesi, obligasi, dan saham itu. Nanti akan berkembang zakat profesi, obligasi, dan saham. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pada kalimat zakat pertanian adalah wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Kata Allah, dan apa-apa yang kami keluarkan untuk kamu dari perut bumi ini. Ono telo, ono padi, ono jagung, semuanya ini adalah merupakan bagian dari zakat pertanian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung lihat ke yang warna merah, hadis Nabi riwayat Abu Dawud. Berapa batasan orang yang wajib zakat pertanian itu? Yaitu laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Tidak ada zakat pertanian yang penghasilannya itu di bawah 5 wasak. 5 wasak. Jadi hitungan orang Arab itu berbeda dengan hitungan orang Indonesia. Kalau di orang Arab itu ada wasak, ada miskol, ada sok, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia ada istilah Mari sama turu kabeh ndak apa-apa, tak ngomong dhewe. Nah, mulai. Baik, Bapak Ibu sekalian, 5 wasak. Jadi kalau ada petani yang penghasilannya sekali panen di bawah 5 wasak tidak wajib zakat. Berapa 5 wasak? 1 wasak sama dengan 60 sok. Sok itu sok ini bodoh itu itu sok jago jenenge sok. Satu sok itu yang kita
zakat fitrah itu loh Bu. Nah ini berdebat 2,5 sampai 3 kilo. Nah, itu perdebatan itu. Gampang kapan-kapan diskusikan ya. Kenapa kok berbeda? Ya karena soknya itu tidak sama dengan hitungan gram kilogram. Nah Bapak Ibu sekalian, memang di Arab Saudi pun juga berbeda. Saya pernah di Mekah itu ada hitungan sok. Oh kita sih jenenge sok itu. Tak hitung, oh podo kalau lurus tengah, bener kayak PP Muhammadiyah. Tapi ono mana sok tak hitung mana mbek beras. Loh, lurus tengah kok sik kurang, sik aglong ini. Produk kurang kenceng Pak Rosa. Nah, inilah yang membedakan nama sok yang kemudian dikonversi di Indonesia. Sok itu pirang kilo, nah, ternyata berbeda-beda. Nah, memang saya lihat sendiri, tak rasakan. Memang gak podo. Sok nangkon itu gak podo. Saya kan ingin membuktikan ya, hitungan sok di sana itu berapa nih dihitung beras. Jadi waktu betul beras tak hitung nggak. Lihat, oh ternyata orang yang podo. Suatu hari lain, ketika setelah di Madinah saya lihat juga, loh ternyata si jeglong. Makanya ini perbedaan pendapat ya. Ya perbedaan apa yang penting dibayar. Gue kira-kira piro sok loro setengah kon piro 3 kilo. Lah gak bayar. Nah ini sing angel. Jadi zakat fitrah. 1 wasak sama dengan 60 sok, 1 sok sama dengan 4 mut. 4 mut sak cakupan lho Bu. Sak mut itu sak cakupan. Jadi orang Arab. Nek wong Arab kan Jawa-Jawa, Jawa sak sembarang ya, sak tangan setuju itu gue Jawa kabeh. Begitu nyakup ngene, ya akeh. Saman kan cilik-cilik ngene ya. Tadi sak sok ya cilik ya. Tapi hitungannya adalah hitungan orang Arab. 4 mut. 1 mut sama dengan 1 cakupan. Sak mut. Nyakup mut ping 4 iku wong Arab. Jadi zakat fitrah. Ojo sampean nyakup dhewe nangke cakup dhewe ngene ya titik, enggak sampai sak kilo setengah. Sampean pundak-pundak ini njupuk ngene ya tak cukup, ya kurang ya. Baik Bapak-Ibu sekalian. Nah, makanya persoalan zakat fitrah ini berbeda gitu ya. Memang dulu kita sering mendengar zakat fitrah itu berapa 1 sok 2,5. Tadi saya katakan saya ini ingin melihat kepastian berapa sih 1 sok. Ternyata di Mekah itu soknya tidak sama. Ya, pertama saya hitung 2,5 kilo pres. Ada sok lagi tak hitung, loh, udah ceklong ini gitu ya. Makanya hati-hati. Nek iso zakat ojo dipres 2,5 kilo. Ya iso tambahilah. Paman tatawwa khairon wa huwa khairul lah. Siapa yang bayar zakat lebih dari 2,5 itu lebih bagus. Sak kintal enggak apa-apa, sak pikep kilo tambah api, ya, gitu ya. Jadi tidak wajib 2,5, tapi ini hitungannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau 1 mut 1 sok 2,5, 1 mut berapa? 2,5 dibagi 4. Ya. 2 dibagi 4 berapa? 0,625. Nah, inilah. Jadi kalau ada orang yang bayar fidyah, kalau hitungannya 1 sok itu adalah 2,5, maka 2,5 dibagi 4. Kira bayar 0,25. Tapi kalau 1 sok itu dihitung 3 kilo zakat fitrah, ya, maka dibagi 4 berarti satu fidyah adalah 750 kg beras. Jadi ini standar minimal. Makanya kalau ditanya berapa sih bayarnya fidyah orang yang tidak puasa, minimal ya ini itu setengah atau 0,625, 0,75, 1 kilo kurang seperempat, ini minimal. Ini zaman dulu itu adalah makannya adalah korma, kismis, gandum dan lain sebagainya. Yang tentunya pada zaman dulu itu korma dimakan bisa, gitu kan? Gandum dimakan bisa. Lainnya beras dipangan, iso kira-kira. Karena mesti sama ono sing nyuwak asine, ono sing tongkol, ono sing ngono kabeh mau tambahi mana iwak apa macam-macam ya. Lah inilah Bapak Ibu sekalian sehingga menjadikan perdebatan berapa sih orang yang membayar fidyah. Semakin banyak semakin bagus. Tapi minimal ini ya 6,25 atau 0,75. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berapa sih 5 wasak? Kalau 1 wasak sama dengan 2,5 kg kali 60 kali 5.
berarti kurang lebih sekitar 750 kg gabah. Jadi 5 wasak, wong petani itu kan minimal 5 wasak, ya kan? Nah, berapa 5 wasak? Minimal hasil panennya sekali panen itu adalah 750 kg gabah setiap kali panen. Nah, ini. Kalau setahun panennya 3 kali, berarti zakatnya ya 3 kali. Kalau setahun panennya 4 kali, berarti zakatnya 4 kali. Yang penting penghasilannya lebih dari 750 kg gabah. Inilah yang disebut dengan 5 wasak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jenisnya apa? Kemudian besaran makanannya apa saja, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana cara membayar zakatnya? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwa zakat dari makanan pokok yang mengenyangkan, ya, diantaranya adalah padi, gandum, jagung, singkong, kismis, dan lain sebagainya, termasuk kacang-kacangan. Ya, ini wajib dibayar zakatnya. Jadi kalau ada orang yang petani, ya, padi misalnya, ya, dia penghasilannya di atas nisab, di atas 750 kg gabah, maka dia wajib bayar zakat. Berapa zakatnya? Ya, dilihat ini hadis Nabi. Kalau seandainya petani itu gak bondo, apa gak bondo itu? Supaya nggak mengeluarkan biaya, ditandur, jret, ditinggal turu, moro-moro panen, zakatnya 10% dari apa yang ia panen. Tapi kemudian kok petani itu nek dijarno tok gak urip, leren disirami ambek gembor, ya. Kalau di kampung saya sana, gembor, terus kok memes dan lain sebagainya. Ketika panen, maka zakat yang dibayarkan bukan 10%, tapi 5%. Ini bayarnya Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Contoh, ada seorang petani yang punya lahan sawah 1 hektar yang diairi secara irigasi, bayar ini irigasi. Setiap panen menghasilkan 2.500 kg gabah. Ya, biaya dikeluarkan kurang lebih sekitar 100 kg. Maka zakat yang dibayarkan adalah, ya, 2.500 kg dikurangi 100 kg sama dengan 2.400. Karena zakatnya ini menggunakan irigasi panennya tadi, maka dikalikan 5% sama dengan 120 kg gabah. Ini bayar zakat, zakatnya 5%. Soalnya apa? Bondo. Nah, gitu. Nek gak bondo, yo dikalikan 10%. Ya, jadi ini Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cara menghitung zakat dari pertanian. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau menanyakan, silakan terkait dengan zakat pertanian. Monggo. Oke, monggo Pak. Kita mengeluarkan biaya, lalu kita mendapatkan hasil, dan biaya dikurangi profesional aja, tapi baru penghasilan. Sedangkan kalau kita di dalam pertanian, itu kan kita mungkin ada yang nama itu sewa, atau kemudian kita mengeluarkan ongkos untuk pekerja-pekerja. Nah, setelah kita mendapatkan hasil sekitar 750 kg gabah, apakah itu kan dikurangi biaya operasional, sewa sawah dan lain sebagainya. Kalau tidak dikurangi, kita begitu sudah mengeluarkan, bagi kita habis. Kita tidak mendapatkan penghasilan. Ya, terima kasih. Jadi zakat pertanian itu pada zaman Rasulullah dikurangi biaya operasional, dikurangi. Tadi saya contohkan di sini ada seorang petani yang punya lahan sawah 1 hektar, ya, maka pada saat proses pertanian ini dia menggunakan irigasi, bayar banyu tadi itu ya, airnya, bayar ke PDAM maupun bayar ke mana yang irigasi itu. Nah, setelah panen ternyata panennya 2.500.
Nah, biaya berapa? Biayanya biasanya 100 kg misalnya, atau lebih, atau 1000 misalnya. Kita dikuruskan ya Pak ya, dikuruskan dengan uang tadi itu, dikonversi dengan gabah atau beras itu. Kalau seandainya biayanya tukangi sing manen, sing geblok, ya masih ada kan gitu yang geblok ini ya. Itu sewa lahan itu masih di atas 750, maka dia masih wajib zakat. Jadi petani dikeluarkan biaya operasionalnya termasuk sewa lahan, sewa tanah tadi. Kalau kemudian kok tinggal 700, ya tidak wajib zakat, tapi dianjurkan sedekah gitu. Jadi tidak wajib zakat. 700 kilo, 600 kilo sisanya tidak wajib zakat. Ini kalau masih sisa di atas tadi 750 itu berarti wajib zakat. Di atas 5 wasak. Laisadu namin khamsa ausukin sedekahun. Tidak ada zakat pertanian bagi petani yang panen di bawah 5 wasak. Ini zaman Rasul sebab itu dikurangi biaya mes, sewa lahan dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya masih wajib zakat, kalau kurang tidak wajib zakat, tapi dianjurkan sedekah. Supaya apa? Jangan nek panen maneh itu melebihi minimal tadi. Nek gak tau sedekah ya tambah suwe tambah susut, dipangan mereng dan lain sebagainya. Makanya kata Ustaz Misbah, la in syakartum la azidan. Nah, tuh ditambah itu bisa jadi ditambah jumlahnya, bisa ditambah kenikmatannya. Begitu Pak kira-kira. Ada yang lain? Oke. Monggo. Tadi disebutkan Ya. Ya, betul. Tebu tidak masuk bagian dari zakat pertanian. Tapi tebu masuk dari zakat penghasilan. Ya. Contoh misalnya ada lagi yang bertanya tempo hari itu. Zakatnya hewan itu cuma 3, Pak. Unta, sapi, kambing atau sondesip gitu ya. 3 ini. Ada yang tanya, Pak, seandainya kalau ada orang yang punya ternak bebek bagaimana? Ternak jangkrik bagaimana? Tidak masuk bagian dari zakat apa tadi itu? Peternakan. Nah, hasilnya gimana? Masuk zakat penghasilan. Gitu Pak ya. Meskipun jenenge ternak ayam misalnya kan banyak ya ternak ayam. Itu hitungannya bukan zakat peternakan. Yang ada zakat peternakan adalah 3 jenis. Tadi apa? Onta, sapi, sondesip, ya kan? Nah, itu dan sejenisnya. Nah, kalau ada ternak bebek misalnya, ya nggak masuk zakat ternak. Ternak jangkrik misalnya nggak masuk zakat ternak. Yang ada ternaknya adalah 3 jenis. Nah, sama juga dengan zakat pertanian. Zakat pertanian sebagaimana disebutkan Nabi tadi, dari unsur biji-bijian, makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Nah, itu yang wajib dizakati. Tebu bagaimana? Tidak masuk zakat pertanian. Memang tebu itu petani tebu kan begitu Pak ya. Tapi hitungannya adalah masuk bagian zakat pendapatan si nomor hitungan Pak. Yang perlu tadi zakat pendapatan atau penghasilan. Marinya nih Pak kita jelaskan. Sabar Pak ya. Ada yang lain? Ibu-ibu monggo. Ya. Oke. Oh, ini. Waalaikumsalam. Nanti. Banyak rugi. Yo gak zakat. Gak zakat. Enggak. Ya gak apa-apa kalau nggak mampu. Gak cukup iya.
Oh, Iya, nggak apa-apa, nggak zakat Pak. Nggak perlu zakat, iso-iso dizakati, petani maaf ya. Iso-iso dizakati. Nggih. Nah, nggih. Tapi salam. Tapi intinya meskipun belum memenuhi nisab itu batasan 5 wasak tadi itu loh. Tapi kita dianjurkan zakat atau sedekah. Supaya apa? Jangan nek panen-panen iku iso luwe akeh gitu loh ya. Nek gak sedekah ya gak iso. Gitu. Nggih, Pak. Dianjurkan ya bukan wajib. Dianjurkan sedekah. Jangan nek panen-panen iso luwe akeh. Nggih. Tengok dalam nggih. kata kunci persentase tadi ada tujuannya dari atau faktor biaya. Ya, kedua-duanya. Pokoknya pada zaman dulu itu memang faktornya adalah irigasi faktornya dulu. Nah, sekarang ini kan bermacam-macam, ya kan? Yo, apa dong? Matian, dikai obat anti hama dan lain sebagainya itu kan ya. Operasional. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada prinsipnya kata kuncinya adalah biar subur itu apa? Menggunakan air hujan, apakah irigasi? Itu kata kuncinya. Persoalan yang lain-lain, mes, tenaga, sewa, itu bagian dari operasional. Air ini untuk membedakan antara zakat 10% atau 5%. Itu saja. Itu urusan airnya. Tapi urusan dan lain, sewa dan sebagainya itu urusannya adalah biaya operasionalnya. Tadi ada banyak indikator ya di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Yang kedua adalah emas dan perak. Emas ini ya, emas yang kuning itu emas rozak, emas misbah itu, emas simpanan ya. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 34-35 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Al-ayat. Yang artinya walladzina dan orang-orang yaknizuna yang menyimpan mereka adz-dzahaba emas wal fiddata dan perak wa la yunfikunaha dan tidak dizakatkan fi sabilillah di jalan Allah, fabasyir maka berilah kabar mereka Muhammad bi'adzabin alim. Kepada mereka bi'adzabin alim dengan siksa yang pedih. Siksanya apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatufwa biha dan seterusnya. Siksanya ketika di akhirat mereka akan dicos, setrika ya. Batuknya, dadanya, punggungnya. Nah, ada maka nastum li anfusikum. Ini adalah merupakan siksaan, rasakanlah dari harta kamu yang tidak kamu zakatkan. Ini Bapak Ibu sekalian adalah dalil terkait dengan zakat emas dan perak. Emas perak yang bagaimana? Emas perak yang walladzina yaknizun. Emas perak yang disimpan. Yaknizun ya, disimpan. Bukan yang dipakai, yang disimpan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada orang yang punya emas 1 gram dizakati. Enggak perlu. Yang dibayar zakati adalah emas dan perak yakni sunat dhahaba wal fiddo simpan kata digawe. Nek sampean ndek emas 3 gram 4 gram katire bubuh digekno nang toko Semar wis gak usah dizakati. Aku ngerti aku. Tapi porong jarang lah ngono iku ya. Ya paling ono 1 loro 3 4 ngono sing model. Adek sungkan ambek tanggane dijono nang Semar, mari ono mlayu nang pasar, dijono mas-masan kesimupane mirip. Nah, itu kadang-kadang begitu. Baik, yaknizuna dzahab wal fiddah. Orang yang punya emas dan perak yang disimpan. Enggak dipakai. Apakah bentuknya itu perhiasan? Kan ada ya Bapak Ibu. Wong di perhiasan tapi sungkan gawe ya. Sungkan. Ada orang yang punya perhiasan bubuh gawe. Kebawa sak mene. Oh ini
Kadang-kadang apa-apa ndudek. Iko lho, ketok kabeh. Iko lho, ketok kabeh mas-masan ngene. Ono dalem niku. Ya, itu jenenge kemalak jenenge ya. Donyan. Nah, yang disimpan, yang dipakai tidak. Nah, ingat yang disimpan. Makanya panjenengan riyo ngene iki deloken mas-masane sampean nang jero omah. Ono apa gak? Nek ono bayaran zakatnya lebih dari 1 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, emas yang bagaimana yang wajib dizakati itu beratnya berapa? Rasulullah bersabda, laisa fima duna khamsi awakin shadaqatun, tidak ada zakatnya emas yang kurang dari 5 uqiyah. Hitungan aneh mana itu uqiyah? Tadi wasak, saya ini uqiyah. Berapa 5 uqiyah itu? 5 uqiyah itu sama dengan 200 dirham. Ya, kalau berbicara dirham itu jenenge perak. Ya, kalau berbicara emas itu disebut dinar. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau perak 1 dirham sama dengan 2.975. Jadi 5 uqiyah sama dengan 595 gram perak. Jadi sampean kalau punya perak yang disimpan, perak yang disimpan, tapi gak digawe loh ya, kok disimpan seberat ini lebih dari setahun, maka perak wajib dizakati. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berapa besaran zakatnya? Rasulullah bersabda, wa fi riqqati rubu'ul usri, dan di dalam zakatnya emas dan perak itu adalah 1/40. Nah, 1/40 itu sama dengan 2,5%. 1/40 sama dengan 2,5%. Zakatnya perak 2,5%. Termasuk emas, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, wala fi aqalla min isyrina miskol, dan tidak ada yang kurang dari 20 miskol, ya, min dahabin dari emas, sayun sesuatu, wala aqalla min mi'ataini dirhamin sayun. Jadi tidak ada zakatnya emas bagi emas yang kurang dari 20 miskol. 20 miskol itu sama dengan 20 dinar. 1 dinar berapa? 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Nah, kalau dikalikan 20, berarti 20 kali 4,25 sama dengan 85 gram emas. Jadi Bapak Ibu, kalau punya emas simpanan, Bu, emas simpanan, emas temen loh ya, itu emas Joko, ya, emas Misbah itu ya emas, yes, emas loh ya. Salah loh, aku gue emas simpanan nanti nang kono Darjo itu ya. Emas lebih dari 20 dinar atau 85 gram emas, maka dia wajib bayar zakat. Bu, delok nang omah ya, ono enggak emasnya? Apakah emas itu bentuknya perhiasan, you know? Gelang, kalung, apa mana? Ali-ali, binggel. Oh ya, lantakan, antam. Ya, saya sing lagi ngetren itu antam. Ya. Lebih dari 85 gram emas, kok keliwat 1 tahun, maka sudah wajib bayar zakat. Berapa zakatnya? Tadi itu 1/40 kata Nabi, atau 2,5%. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh misalnya, kalau ada orang yang punya emas, tapi dipakai, seberapapun besarnya emas, gram, kalau dipakai semuanya setiap hari, tidak ada zakatnya. Tidak ada. Apa mana sih digawe 3 gram, 4 gram, gak usah. Gak usah gobo zakat. Contoh misalnya, ada orang kaya, perempuan, suge. Soalnya sing lanang jadi direktur, misalnya direktur PT Morat Marit Indonesia, misalnya Morat Marit ya.
Dia setiap tahun atau bahkan sebulan sekali keluar negeri, belanja, boleh nggo emas, cincin, gelang, kalung. Dikumpul kabeh jadi 1 kilo emas 5. Tak mene, tak mene. Mene, kabeh sak ngisor-ngisore ngene iki. 1 kilo emas itu mang digawe bendino. Ini tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena yang dizakati, kembali pada ayat tadi ya, adalah emas yang disimpan. Walladzina yaknizuna adzhab wal fiddah. Termasuk perak juga begitu. Seberapapun besarnya perak, 1 kilo misalnya, digawe kabeh krompiong ngene mlaku ya. Anjene soge, ndak apa-apa soge. Enggak masalah, sombong. Timbang melarat sombong. Utangnya sombong. Nek soge sombong ya, saya ono pantes ya Pak ya. Saya untuk pantes ya. Ya, ini enggak ada zakatnya. Namun kalau perhiasan itu disimpan, maka dia wajib zakat. Ada pertanyaan lagi, misalnya ada orang yang punya emas 1 kilo perhiasan, kabeh bentuknya perhiasan. Nah, sing digawe anjene 1 kilo kan kabotan ya Bu ya. Sing digawe 1/2 kilo. Nah, sing 1/2 kilo digawe secara bergantian ya, bergantian kan. Wis emas iki ae. Ngomong nek soge iku gini Bu ya. Emas itu menyesuaikan pakaiannya. Saya itu kan di Pemda itu bagian doa. Nek ana menteri teko nang Darjo, gubernur itu sing bagian donga itu awak dhewe. Bojo-bojone iku yo mas-masan itu matching Bu. Nek emasnya klambine putih, emasnya putih Bu. Ya, sak ini putih. Sak untu-untune ya putih dia. Ya, gitu. Klambine yo sak pendukung sak mengisor iki diputihno kabeh, matching ya jenenge pejabat ya. Jadi sampai sampean kan gak abang ngono ijo gak matching ya. Nah, ini seperti itu, matching. Ya. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kembali lagi berapapun beratnya emas, nek dipakai tidak ada zakatnya. Yang dizakati adalah yang disimpan. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, 1 kilo perhiasannya, sing dipakai 1/2 kilo gantian. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 1/2 kilo dari jumlah emas. Soalnya kan 1 kilo kan emas-masane, sing digawe 1/2 kilo, sing digawe secara bergantian. Nah itu zakatnya 1/2 kilo tadi kalikan 2,5%. Mbok masih sopo 1/2 kilo itu. Kira-kira ngono kira-kira hitungane ya. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jelas ya. Ini hadisnya, ini landasannya di atas 20 miskol atau 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 dikalikan 20 ketemu nih 85 gram emas. Sementara kalau perak 595 gram perak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait yang kedua ada pertanyaan sebelum kita mengarah kepada zakat profesi. Oke, monggo. Jadi ya. Apa masuk perlu zakat ada kandung kurma Ya. Iya. Dia panen kurma. Panen kurma. Iya wajib dizakati. Intinya tadi hadis Nabi itu makanan yang mengenyangkan dan disimpan, bisa disimpan. Ya. Mengenyangkan kan kurma, ya kan? Bisa disimpan kan? Nah, itu berarti wajib zakat. Itu untuk petani karena zakatnya pertanian tadi. Kalau ada orang yang beli kurma misalnya tertekan, ya, sampai disimpan, ya tidak perlu zakat. Zakatnya dari penghasilan sebelum dia pulahan kurma tadi itu. Itu Pak kira-kira. Ya sama, gandum itu wajib zakat. Jadi kalau ada orang yang petani gandum itu wajib zakat. Kalau hitungannya sudah di atas nisab. Kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang terakhir adalah zakat profesi. Nah, zakat profesi atau zakat penghasilan.
Nah, apa pengertian zakat profesi itu? Yusuf Qaradawi di dalam kitab fikih zakat profesi adalah zakat yang diusahakan atau melalui keahliannya. Jadi zakat yang diusahakan, hasil yang diusahakan melalui keahliannya. Siapa saja orang yang memiliki keahlian, diantaranya dokter, PNS, karyawan, pabrik, BWM, BUMD, dosen, guru, SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, karyawan, karyawati, perusahaan, bank, mudin, pensiunan, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan profesi. Dari sesuatu yang dihasilkan dengan melalui keahliannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kira dalil yang dipakai dalam zakat hal profesi ini adalah dalil surat Al-Baqarah 267 seperti tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, hai orang-orang yang beriman, berzakatlah kamu dari harta hasil usaha kamu yang baik. Hasil sing apik wajib dizakati. Nah, hasil sing gak apik gak wajib dizakati. Hasil korupsi, hasil manipulasi, hasil ngentit dan sebagainya gak boleh dizakati. Kadang-kadang ono wong sing mari korupsi dia berangkat haji. Terus wis sepuro dosane gak iso tambah double loro. Siji korupsi ini dosa, sing nomor loro wong wis ngeruh duit hasil korupsi kok dia berangkat haji double loro dosane. Nah, ini konangan tambah ledek, ya, mulai langsung cekel. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, jenis usaha apa saja yang atau ibadi makasabtum yang baik, usaha kamu yang baik, termasuk tadi apa mau tebu. Nah, itu masuk bagian dari ini, Pak. Thayyibah, usaha yang baik. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan dari harta yang kamu peroleh ada kewajiban zakat. Nah, hak di sini bukan hak itu enggak, tapi hak di sini nama lain daripada zakat. Wa fi amwalihim, dan dari harta yang kamu peroleh hakun ada zakat untuk siapa? Lisail, untuk cak sail, untuk cak sing jaluk-jaluk keliling. Wal mahrum, dan orang yang menjaga kehormatannya. Melarat tapi gak jaluk-jaluk, isin menjaga kehormatan. Makanya Bapak-Ibu sekalian, orang yang minta-minta door-door ini diatur oleh Allah di dalam ayat 19. Makanya kalau saman punya uang, ada orang yang minta-minta ke rumah, saman kei ojo semayani, kan wonge. Padahal wonge yo dhewe. Ada yang ngomong gak ono wonge, ono malaikat Israel, wah budal sampean. Hati-hati. Saman kei yae. Nek gak ono 10.000 yo 20.000, gak ono 20.000 50.000. Gak apa-apa. Pemene Ramadan kan ya Pak Gus Bayo. Ganjarane luwih gede Ramadan. Sampean ngekei sego bungkusan siji ge wong poso Ramadan. Padha karo 700 bungkus. Nah, ini. Saman sedekah siji, lek ngene iki man, ono kotake lho, gede. Saman nyemplungi. Padha karo 700 kali mleboni 20, padha karo 20 ping 700. Ayo mari ngene, yang dileboni. Ping 700. Ya, jadi di dalam agama diajarkan wong sing njaluk-njaluk iki yo gak apa-apa, aja dirasani. Iku awake sing kuat ngono lho, gak ngeki. Apa gak ngeki? Memberi. Ya wong lamongan ngeki ya, gak ngeki. Memberi tambah nyelatu. Kan wonge lho sing duwe gede. Iki malaikat Israel saiki anu lho, hati-hati sampean. Rodok ganas lho malaikat saiki. Hati-hati sampean nek ngomong sak omong kudu dieling-eling aja diawak. Malaikat Israel cabut ae. Biyen zaman biyen iku wong mati iku sebabe akeh Pak yo. Nek gak tuwek ya lara. Lho saiki lho, nom-noman iki dicoba Covid 2 tahun kerja bakti sampean lembur malaikat Israel nyambut nyawane wong-wong itu. Hati-hati sampean ya. Oke. Jadi kalau ada orang yang minta-minta Bu, sampean kayak yae.
Aja ditolak. Nek nolak ya sing apik ngapunten Pak, ngapunten nggih, ngono. Lho, engka 1000 lho. Ngene ya. 1000 lho ya. Kok 50 gak apa-apa, 1000 lho. Aja rene maneh. Ngono kira-kira. Tapi nek wong sing ngaji ini gak mungkin lah ngene iki. Nek sing ngaji. Paling ya siji loro ngene sing model ngene ya. Ya Pak Rozak ya. Nah, baik, kembali ke persoalan ini ya. Sa'il, cak sa'il dan cak mahrum. Ada fakir miskin yang menjaga diri. Sebagai apa saja profesinya, ya dia wajib membayar zakat profesi. Nah, bagaimana pada zaman Nabi? Ya, ini ada problem sedikit ya. Pada zaman Rasulullah belum wajib zakat profesi. Kenapa? Karena profesi zaman Rasulullah kalau dia itu Rasulullah sebagai khalifah, sebagai presiden dan punya saya diwakil cuma presiden bupati yang pakai kantor itu sejajar namanya bupati presiden pokoknya presiden pakai dari namanya dulu nama mana tapi nggak bayaran zaman Rasulullah masuk bayaran Abu Bakar Umar sebagai menteri bayaran dokter zaman dulu namanya Kabir kalau bayaran ini ngomong hasil kemudian terima kasih sehingga dokter zaman dulu tidak ada bayaran beda dengan dokter pada saya sekarang bu sangat kalian itu karena dokter wah ibu saya pernah berubah saya apa musim dok dosis apa sakit apa yang langsung waras aku belum hanya dokter yang langsung balik untuk langsung waras belum sama jadi dokter bisa berubah mau ini belum biasa karena kalau dokter kesehatan sih kalau sakit apa itu sama dulu dokter langsung waras oh itu berarti belum kembali langsung saya nah dokter bisa berburu dia bekerja di rumah sakit akhirnya pasiennya banyak dia present di rumah sakit antri minggu mulai jam 7 sampai jam 4 antri itu saya di Jiro sampai saya itu praktek jam 10 bisa sampai bulan jam 9 sampai bulan itu jumlah saya boleh yang saya mencari dan sebelumnya saya takut saya kalau kita itu dokter jam sekali ini saya perlu takbir kalau banyak makanya sekarang ini profesi dokter dan lain sebagainya pejabat menyaksikan profesi. Nah ini bapak misalnya inilah penghasilan seseorang yang di atas 85 gram emas ya ini resminya emas tapi karena emas sebagai alat transaksi pada zaman Rasul 85 gram emas katakanlah emasnya
harganya 700.000 misalnya, ya 700.000 kan 85 gram. Berapa? 59 juta. Orang yang punya penghasilan setahun sebanyak 59 juta per tahun ya, maka dia sudah wajib bayar zakat tahun. 59 ini kalau dibagi 12 bulan, kalau 12 itu jumlahnya 4.900.000. Orang yang penghasilannya apa saja profesinya di atas penghasilan 4,9 juta per bulan, dia sudah wajib bayar zakat. Kalau di bawah ini tidak ada. Ini penghasilan akumulasi, tidak hanya satu penghasilan. Ada orang di SMA mau dia SMP mau dia bayaran itu kalau juta. Dia punya penghasilan apa? Online misalnya, sebulan 1 juta, berarti 5 juta. Berarti kita bayar. Ini penghasilan akumulasi. Nah, zakatnya berapa? Zakatnya 5,5%. Kalau dibayar setahun sekali dari 59 tadi itu adalah 5,5%-nya 1,475 juta pertanyaan 155. Atau dibayar setiap bulan, kalau bayar kilo 122. Jadi 1 juta ini selawe berapa sampai yang sama sendiri bekerja dalam 1 bulan bayar 5 juta, maka kalikan 2,5% 100.000 bayar 5 juta dipotong zakat 100.000 gitu Bu. Nah, makanya sama-sama boleh di belum struktur bisa terima. Jadi siap. Ada pertanyaan sebelum kita ada. Kenapa? Apakah itu wajib? Ya. Pajak itu adalah kewajiban seseorang kepada negara. Satu adalah negara yang baik. Sementara zakat adalah kewajiban seorang muslim kepada negara. Ada dua yang berbeda. Zakat dan pajak sendiri. Dua yang berbeda. Pajak kewajiban warga negara untuk membiayai negara yang aspal barangkali itu aja. Tapi satu sisi sama sebagai seorang muslim yang penghasilannya di atas ini wajib membayar zakat. Makanya bahwa misalnya yang punya orang yang kena pajak penghasilan itu rata-rata mengacu pada zakat ini. Komisi pajak penghasilan ini 4,9 juta per bulan ini. Jadi mau belum zakat ini. Jadi bawah ini ya. Ini penghasilan akumulasi bisa gaji itu diangkat tombol. Tapi masalah tempat makan itu akumulasi. Itu lagi. Sekarang dia uang simpan. Jadi perbulan. Uang simpanan bersama dengan emas yang disimpan. Saya katakan zaman Rasulullah alat transaksi bukan uang tapi emas dan perak. Jadi kalau ada orang yang punya uang disimpan di bank lebih dari 85 gram emas, yaitu saya juta. Kok 5 setahun maka wajib dibayar zakat. Sampai jadi rekening belum menunggak di atas 59. Nek 58,9 48 juta
membayar zakat. Jadi emas sama dengan uang. Kalau sama punya uang setengah bulan di atas ini dan lebih kalau dari 1 tahun, maka zakatnya tetap wajib dibayar 2,5%. Itu Pak di nomor. Oh gitu, makanya dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pensiunan bayar gaji katakan 4 juta. Kemudian ada tambahan dari anak-anak. Ya, anak-anak membeli mungkin jumlahnya sampai itu. Apakah wajib untuk dikeluarkan? Pemberian dari anak-anak itu tidak wajib zakat. Anak yang mendapatkan uang tadi sebelum dia usaha itu yang wajib dizakati. Karena ayatnya minton berarti maka sebetulnya dari hasil Kamu kata Allah ya, yang baik. Sama DKI kan gak ada usaha kan, matur suwun. Tapi kan saya usahanya ya, jadi tidak perlu zakat. Matur suwun nek untuk ulang mendengar podo yo kayak ono maneh. Lah itu dok. Nah, itu tidak perlu bayar zakat. Yang wajib zakat adalah anak sampean tadi berusaha mendapatkan uang, itulah wajib zakat. Hasil usaha, warisan tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Kalau mau sedekah silahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir, ini yang penting soalnya ya. Cara membayar zakat profesi ada 3 cara. Yang pertama dengan cara bruto loh ya, bruto. Nek bruto warnanya PT ini ya. Bruto, ini bruto, gaji kotor, penghasilan kotor, penghasilan sebelum dikurangi apapun oleh duit 10 juta, penghasilannya 10 juta setiap bulan, langsung dikeluarkan 2,5% dari 10 juta. Ini bruto. Atau yang kedua, ya, bayar zakat dengan cara dikurangi operasional kerja. Ada orang penghasilannya 10 juta 1 bulan, bekerjanya di Surabaya atau Sidoarjo, wirawiri, dikurangi biaya operasional, bensinnya piro, makan siangnya dia berapa, katakanlah 10 juta, operasionalnya 2 juta, tinggal 8 juta. Nah, 8 juta inilah dikalikan 2,5%, 200.000. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini singkoto derawasi, atau hati-hati. Cara yang ketiga adalah bayar zakat dengan cara penghasilan bersih, ya, dikurangi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, sandang, makan, ya, itu baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Contoh, ada orang penghasilannya 10 juta, ya kan? Gawe mangan, gawe bayar sekolah, listrik, PLN, PDAM, 5 juta, sisa 5. Nah, 5-nya ini dikalikan 2,5%. Kira mau 100 selawe, ya 2,5% kok. 100 selawe. Itu. Tapi kalau penghasilannya 10 juta, kebutuhan sehari-hari 9 juta, tinggal 1 juta, ya gak ada zakat, dianjurkan sedekah. Gitu. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya banyak cara ya, tapi sudahlah, saya kira intinya di situ, cara membayar zakat profesi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin lain waktu kita lanjutkan dengan materi apa tadi itu, zakat yang lain, perdagangan bagaimana, zakat rikas bagaimana, zakat tambang bagaimana, zakat ternak bagaimana, dan sebagainya nanti. Insya Allah mudah-mudahan jika ada waktu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tanggal ini sudah 1.040. Hanya
emas. Hari ini sudah 1.027.000 sampai juta. Jadi buat jamaah itu apakah yang emas ya luar biasa ya. Berarti bayarnya terima kasih kepada Ustaz Martin atas materi yang telah disampaikan. Sampailah di mana perkara yang terakhir yaitu marilah kajian bapak ini kita tutup dengan bacaan mengenai demikian kajian hari ini. Saya wawancara mengucapkan mohon maaf apabila kesalahan maupun tingkat laku yang berkepentingan. Saya akhiri bila bisa dimaksudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi. Ngapunten. Dipilih mama, dipilih. Ini Thomas. Thomas belum. Yang ini mana oleh belum bapak. Belum bapak muka umat. Jangan. Video nih ki masuk YouTube. Saya malah Mbak. Ini kalau kau bukan Iki sepaket iki. Cocok loh. Oh, cocok. Kata.
Masa YouTube loh guys, bobo kayak. Ambil kangkung.